Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1201. Hati Chen Feng menjadi kesakitan. Berbagai gambaran muncul di benaknya yang membuatnya sangat tersiksa. Senyuman Bai Xian, kelembutan Bai Xian, panggilan lembut Bai Xian padanya. Saudara Chen. Berkali-kali. Hingga saat ini, ia tidak pernah menyangkal bahwa wanita yang paling ia cintai adalah Bai Xian. Namun ketika adegan berubah, Wang Yu, Tian Zhan, Wang Xuyan, dan Yang Guowei kembali terlihat terbaring dalam genangan darah. Penyesalan di hatinya langsung memeras seluruh emosi lain di tubuhnya. Tampaknya kematian rekannya tidak disebabkan oleh Bai Xian. Tapi sekarang dia tidak bisa mengambil jalan pintas, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, dan tidak bisa memaafkan Bai Xian. Jika Bai Xian tidak memancingnya pergi, apakah rekannya masih mati? Rasa bersalah yang dia rasakan terhadap rekan-rekannya membuatnya tidak bisa lagi mencintai Bai Xian. Jika kamu cinta, kamu adalah orang berdosa yang mengkhianati rekanmu. Wanita ini Bai Xian memang bodoh. Dia sebenarnya ingin kakakku membenarkan insiden Tian Sui untukmu dan pasukan komando Shenyang yang sudah mati. Ngomong-ngomong, setelah insiden Tian Sui, beberapa anggota tim komando Shenyang awalnya tidak memiliki medali prestasi kelas. Pertama, karena semua orang di kerajaan naga hanya ingin menekan masalah ini. Itu juga karena Bai Xian, seorang wanita, menguntit saudara laki-laki saya menekan bos kerajaan naga dan memberikan penghargaan setiap anggota komando Shenyang mendapat medali prestasi kelas 1 yang tidak dapat dijelaskan. Tentu saja, itu pasti bukan milikmu. Ji Yunfan bangga. Dia berkata, sepertinya sangat menarik untuk menceritakan hal-hal ini dan melihat milik Chen Feng tampilan yang menyakitkan. Benar saja, Chen Feng sangat kesakitan saat ini, dan wajahnya sangat jelek. Kepalanya berdebar-debar dan dia sangat terkejut. Ternyata selain mediasi Tuan Yan, alasan yang lebih penting mengapa kerajaan naga berkompromi dan memberikan medali kepada Dayong dan rekan-rekannya yang telah meninggal adalah Bai Xian. Pada saat ini, semua kebenciannya terhadap Bai Xian runtuh. Di dalam hatinya, yang ada hanya rasa bersalah pada Bai Xian. Siapa saudaramu? Apakah itu Chen Tianming? Mengapa nama keluarganya tidak Ji? Setelah menenangkan emosinya, Chen Feng akhirnya menanyakan keraguan terdalamnya. Itu adalah identitas Chen Tianming. Masalah ini sudah terlalu lama mengganggunya. Ji Yunfan tersenyum bangga dan berkata, nama kakakku adalah Ji Mengyang. Dia bukan Chen Tianming. Dengan kata lain, kamu hanya mengira dia adalah Chen Tianming. Ji Mengyang. Chen Feng sangat terkejut. Chen Tianming sebenarnya adalah Ji Mengyang. Dia juga pelaku insiden Tian Sui di Pulau Luoshen 3 tahun lalu. Namun dia masih tidak mengerti bagaimana Ji Mengyang dan Chen Tianming, dua orang yang tak tertandingi, bisa menjadi satu. Ji Yunfan menghela nafas penuh simpati, sepanjang hidupku, orang yang paling aku kagumi adalah saudara laki-lakiku. Dia dalam dan terkendali serta memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia adalah idolaku. Satu-satunya kekurangannya adalah terjebak oleh cinta dan jatuh ke dalam cinta dengan Bai Xian. Awalnya, dengan statusnya, mencintai seorang wanita adalah berkah yang telah dipupuk wanita ini selama 8 kehidupan. Bermain-main saja dan bersenang-senang dan hanya itu. Tapi kakakku tulus, kecuali untuk Bai Xian. Selain orang lain, aku juga ingin memenangkan hati Bai Xian. Jika kamu sangat mencintaiku, kamu akan terlihat sangat rendah hati. Bai Xian, seorang wanita, juga bukan orang baik. Dia sering mengancam kakakku dengan kematian. Dia telah melindungimu dan melindungi keluarga Bai. Dalam hal ini, menurutku kakakku benar-benar bodoh. Dia ditipu oleh Bai Xian. Dia menyayangi wanita ini Bai Xian sangat banyak, tapi sampai sekarang, aku belum bisa berbuat apa-apa. Konyol kalau kakakku bahkan belum menyentuh tubuh wanita ini. Tapi, aku bisa melihat bahwa hari ini adalah keuntungan kakakku. Setelah mengalahkanmu dan melamar Bai Xian, itu akan menjadi hal yang biasa. Jika Bai Xian berani bermain trik lagi kali ini, saudaraku akan membuat seluruh dunia gemetar dengan amarah yang menggelegar. Setelah mendengar kata-kata Ji Yunfan, Chen Feng mengeluarkan suara napas lega yang panjang. Segera, momentum seluruh orang berubah drastis. Tampilan lemah tadi telah hilang, dan matanya menjadi sangat tajam. Dia meletakkan tangan kirinya di bahu kanannya,
dan lengan kanannya yang semula digantung terangkat dalam sekejap dan digerakkan dengan bebas. Aku tidak tahu apakah kakakmu bodoh, tapi aku yakin kamu benar-benar idiot yang merasa benar sendiri. Chen Feng berkata dengan dingin, dan momentum gelapnya memenuhi seluruh Gua Lei dengan sembarangan. Dan sepertinya ada lapisan aura jahat yang mengelilinginya. Selain itu, ada gelombang oman naga yang keluar dari tubuhnya. Ji Yunfan sedikit tercengang dan memandang Chen Feng dengan tidak percaya. Kekuatan Chen Feng sepertinya melonjak ke tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Apakah lenganmu baik-baik saja? Kesombongan di wajahnya menghilang. Ji Yunfan menatap dengan heran dan berkata tidak percaya. Jika aku dikalahkan oleh tindakan sederhanamu, maka betapa bodohnya aku. Chen Feng mencibir dan berkata dengan mata menyipit. Segera, dia membalikkan bahu kanannya dan mengepalkan tangan kanannya. Semuanya aman dan sehat. Jika Anda terkena senjata lengan tanpa menyadarinya, Anda pasti akan sedikit banyak terluka. Tapi dislokasi dia tidak akan menjadi masalah sama sekali. Terlebih lagi, sebelumnya, dia telah memperoleh sutra yang merekam nyanyian tulang mati dari Bai Xing. Beberapa hari terakhir ini, selain berbincang dengan ibu saya di Gua Lei, saya juga mengabdikan diri untuk penelitian. Saya juga memiliki pemahaman dasar tentang 6 bentuk tulang. Khusus untuk 3 gerakan pertama, saya memikirkan cara untuk memecahkannya. Begitu Ji Yunfan menggunakan senjata lengannya tadi, dia telah menyiapkan tindakan balasan. Menggunakan metode melepaskan kekuatan dan kekerasan tulangnya sendiri, dia dengan mudah mengambil tindakan tersebut. Apa yang disebut dislokasi hanyalah sebuah tindakan. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan informasi dari orang bodoh ini. Efeknya sangat bagus, si idiot besar ini sangat keras kepala dan akan mengatakan apapun yang dia minta. Dapat dikatakan bahwa hal itu membantunya memecahkan banyak keraguan. Dan barusan, saya sengaja membawa orang ini ke Gua Lei untuk ujian. Pertarungan sedang berkecamuk di luar sekarang, dan tidak ada orang di luar yang bisa melihat pertarungan antara dia dan Ji Yunfan. Terutama orang-orang yang menjaga Zhang Xinyan dan Liu Jingbai dari kejauhan benar-benar kehilangan pandangan terhadap Ji Yunfan. Dengan cara ini, bahkan jika dia memukuli Ji Yunfan sampai mati, Ling Xin yang tidak akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Dan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu singkat. Tentu saja, dia tidak akan memukuli orang ini sampai mati, tapi akan melumpuhkannya. Dengan orang ini di sini, krisis antara Zhang Xinyan dan Liu Jingbai dapat diselesaikan. Ji Yunfan, aku tidak akan sopan lain kali. Ambil tindakan. Mata Chen Feng menjadi dingin dan seluruh tubuhnya membungkuk seperti binatang jahat, langsung menuju ke arah Ji Yunfan. Ji Yunfan pun tak mau kalah, setelah kejutan singkat, emosinya kembali dipenuhi kegembiraan. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Dia berteriak dan berlari keluar. Bab 1202. Di luar Gua Lei, pertempuran berlangsung sengit. Jiu Qiansui dan Lai Guangsheng berada di platform batu di lantai berikutnya, bertarung bolak-balik. Keahlian unik Lai Guangsheng adalah keterampilan bayangan ilahi yang tidak dapat diprediksi. Bidikan tersebut menciptakan bayangan, gambaran ilusi yang membuat orang lengah. Dengan berkah dari teknik bayangan ilahi dan penggunaan teknik telapak ular spiritual, dia mampu tampil dengan luar biasa. Sebaliknya, usia 9.000 tahun hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu stabilitas. Nafas naga yang menakutkan mengilhami perlindungan udara tebal yang tak tertandingi, membuat pertahanannya sempurna. Selain itu, dia sering menggunakan serangan spesialnya seperti Dragon Watching Fish dan Dragon Capturing Hand untuk menimbulkan masalah. Secara keseluruhan, Lai Guangsheng sudah dirugikan. Tampaknya ada kesenjangan tertentu antara kekuatannya dan keterampilan Jiu Qiansui. Tapi masih bisa mempertahankan 1 atau 2, dan tidak ada tanda-tanda kekalahan cepat. Melihat Baiki dan mereka bertiga, 3 lawan 1, mereka sedikit malu sekarang. Karena ketiganya bekerja sama, mereka bukan tandingan Huang Yang. Meski Huang Yang ini terlihat seperti orang tua modis yang tidak punya selera gaya. Dia sangat bodoh sehingga ketika dia berbicara, dia nge-rap dengan sajak yang sangat memalukan. Namun jika terjadi perkelahian, itu kejam. Kekuatannya luar biasa, sepenuhnya berada pada level yang sama dengan 3 orang di seberangnya. Tidak hanya itu, ada juga 2 rangkaian ilmu bela diri yang diturunkan oleh keluarga Huang secara turun-temurun. 8 bentuk tinju terlarang, dan Ling Yin, 8 bentuk tinju terlarang lebih mendominasi daripada bajikuan keluarga Bai. Tinju guntur dari 8 tinju terlarang. Huang yang muncul dalam bentuk yang tersembunyi secara spiritual.
Dia bergegas ke Bai Seng dan melepaskan tinju petir yang menakutkan. Hanya bayangan kepalanya yang terlihat tetapi bentuk kepalanya tidak terlihat. Hanya dalam 1 atau 2 detik, 7 atau 8 pukulan keluar, secepat guntur. Bai Seng tertangkap basah dan terlempar. Dalam kelompok pertempuran ini, keluarga Bai benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Masih ada satu kelompok pertempuran yang tersisa, yaitu 5 tersembunyi atas dan bawah dewa kekuatan yang dipimpin oleh Kaisar Tang, melawan 10 tetua Tianxuan yang dipimpin oleh Hong Quan. Kedua belah pihak adalah 10 orang yang bertarung dengan 10 orang, dan kekuatan mereka juga setara, pertarungannya sangat adil. Itu juga karena mereka bertarung setengah hati dan menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Terutama Kaisar Tang dan Hong Quan, yang kekuatannya hampir sama, sulit untuk menentukan pemenangnya. Pertempuran sengit sedang terjadi di luar, dan pertarungan antara Chen Feng dan Ji Yunfan juga telah mencapai tahap yang sengit. Sejak Chen Feng menipu Ji Yunfan, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kekuatan bertarungnya membuat Ji Yunfan ketakutan. Dia juga memasuki alam luar biasa belum lama ini dengan bantuan penuh dari sukunya. Awalnya saya mengira dengan penampilannya yang luar biasa dan nyanyian tulang kematian, dia pasti bisa meremehkan dunia. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Feng. Sungguh keji, Ji Yun Bon Claw. Ji Yunfan yang dirugikan akhirnya menggunakan jurus Song of Death Bonus lagi. Chen Feng sedikit menyipitkan matanya, dia pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Di halaman 06 pada waktu itu, Chen Tianming menggunakan gerakan ini untuk menerobos perlindungan udara pertahanan Jiu Qiansui. Menghadapi gerakan ini, dia awalnya ingin menggunakan pedangnya. Tapi sambil menyeringai, dia membatalkan gagasan itu. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dengan tangan kanannya seperti Raja Neraka yang mengarahkan tombaknya. Hentikan! Dia berteriak keras, tetapi jarinya tidak menyerang Ji Yunfan secara tidak terduga. Sebaliknya, dia membuat langkah luar biasa. Melihat cakar Ji Yunfan yang menakutkan, di bawah jari-jarinya yang lembut, sepertinya berusaha menghancurkan segalanya. Jari telunjuk kanan Chen Feng terangkat ke atas dan langsung menuju ke telapak tangan Ji Yunfan. Boom! Perlindungan udara menakutkan kedua pria itu bertabrakan dengan sengit. Kekuatan jari Chen Feng menembus perlindungan Ki Ji Yunfan, dan jari telunjuk kanannya menusuk telapak tangan kanan Ji Yunfan dengan keras. Kekuatan mengerikan itu langsung mengusir cakar Ji Yunfan. Ah! Ji Yunfan berteriak secara naluriah. Saya tidak menyangka 9 cakar tulang yin saya akan patah dengan mudah. Dia mundur 2 langkah sebelum menenangkan diri. Tangan kanannya gemetar, jika diperhatikan dengan teliti, terlihat telapak tangan kanannya bengkak total dan memar. Jika bukan karena tulangnya adalah tulang terbalik, kekuatan jari Chen Feng barusan bisa menembus telapak tangannya. Selain terkejut, dia juga sangat bingung. Satu-satunya kelemahan dari cakar tulang 9 yin adalah kekuatan kelima jarinya tidak sebanding, dan tidak ada perlindungan tertutup di pinggirannya. Telapak tangan menjadi titik lemah pertahanan. Namun kelemahan dari langkah ini baru diketahui oleh generasi selanjutnya setelah bertahun-tahun berspekulasi. Aneh, kenapa Chen Feng bisa meresepkan obat yang tepat untuk mengalahkan jurusnya setelah dia menggunakannya? Chen Feng mencibir, di mana kesombonganmu pada awalnya? Mengapa kamu tidak sombong lagi? Sejujurnya, di mataku, kamu hanyalah seorang adik laki-laki, dan kamu sama sekali bukan lawanku. Aku tidak tahu apa yang Chen Tianming suruh kamu lakukan. Kamu tidak bisa berurusan denganku sama sekali, kan? Apakah dia mengirimmu, pecundang, untuk membuatku jijik? Selama Ji Yunfan tidak bisa menggunakan 3 gerakan terakhir dari Song of Death Bonus, tidak ada ancaman sama sekali baginya. Dia telah menguasai metode untuk memecahkan 3 gerakan pertama. Setelah mendengar kata-kata sinis Chen Feng, Ji Yunfan hampir marah. Wajahnya membiru dan ungu, dan matanya yang marah bisa membunuh orang. Beraninya kau meremehkanku, aku harus membunuhmu hari ini. Langkah ketiga, buka langit. Ji Yunfan benar-benar marah dan hendak menggunakan gerakannya yang paling menakutkan. Momentumnya meningkat, dan dia terbang. Kaki kanannya terbang ke udara dan menendang tepat di wajah Chen Feng. Trik kecil. Chen Feng tidak menganggapnya serius, dia mengelak dengan mudah dengan kilatan kepalanya. Namun saat ini, Ji Yunfan terkekeh. Dia tidak tahu bagaimana dia mengerahkan kekuatannya, tetapi dia benar-benar membalikkan tubuhnya ke udara dan menggunakan kaki kanannya untuk langsung mengaitkan leher Chen Feng. Chen Feng hendak menyingkir, tetapi Ji Yunfan tidak tahu gerakan apa yang dia gunakan, dan dalam sekejap, dia berlutut dan menekan bahu Chen Feng.
Dengan kekuatan yang lebih besar, dia menggunakan kakinya untuk menjepit kepala Chen Feng. Segera, dia mengangkat sikunya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kepala Chen Crazy. Saat ini, kepala Chen Feng dijepit dan dia tidak bisa mengelak. Jika dia terkena siku Ji Yunfan, kepalanya akan hancur dan dia akan mati di tempat. Langkah ini untuk membuka langit. Melihat keberhasilannya, Ji Yunfan mengangkat sudut mulutnya dan diam-diam merasa senang. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangannya. Dasar jalang, beraninya kamu menyerangku. Tepat ketika Ji Yunfan hendak berhasil dalam serangan diam-diam, Chen Feng berteriak dengan dingin. Dia merentangkan tangannya dan mengangkatnya, dan dengan gerakan yang cerdik, dia menyentuh siku Ji Yunfan. Siku Ji Yunfan yang mendominasi seperti memukul kapas, menguras tenaganya sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ji Yunfan terkejut. Gerakan terkuatnya sebenarnya diblokir. Sial, jurus ini tidak hanya ampuh tapi juga sangat misterius. Hanya dalam waktu singkat, lawan bahkan tidak sempat melihat ke atas dan melihat gerakannya, apalagi menahannya. Begitu tren pembunuhan terbentuk dan lawan merendahkan, lawannya pasti akan mati. Tapi Chen gila ini sepertinya sudah lama mengetahui apa yang akan dia lakukan dan benar-benar siap. Kamu berani menunggangi kepalaku, kamu benar-benar lelah hidup. Chen Feng meraung dan melemparkan kaki kanannya ke belakang. Fleksibilitasnya yang menakutkan memungkinkan dia untuk memukul punggung Ji Yunfan secara langsung. Kekuatannya begitu besar sehingga dia mengusir Ji Yunfan. Ji Yunfan menendang dan menahan rasa sakit sebelum jatuh ke tanah. Tapi ketika dia baru saja berdiri, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, saya tidak tahu bagaimana Chen Feng melakukannya, tetapi dia berdiri di atas bahunya. Perlakukan orang lain dengan caranya sendiri, dan naga gila itu akan punah. Mata Chen Feng menjadi dingin, dan niat membunuhnya sangat kuat. Bab 1203. Tubuh Chen Feng seperti naga, dan perlindungan energi yang menakutkan dilepaskan lapis demi lapis. Segera, tubuhnya terpelintir dan kakinya terinjak dengan keras. Seiring dengan kekuatan rotasi, semua energi gelap dilepaskan. Teriakan. Kaki Chen Feng terlihat mendorong bahu Ji Yunfan berputar ke bawah secara sembarangan. Angin dan ombak bergejolak, dan menghantam bagian luar dalam lingkaran. Segera, di seluruh Gua Leiyin, angin gelap menderu-deru dan debu beterbangan kemana-mana. Putar, tekan ke bawah. Tampaknya menghancurkan segalanya. Ji Yunfan mengertakkan gigi dan terlihat kesakitan. Dia merasakan tekanan di pundaknya akan dihancurkan. Suara, bah. Pada saat ini, energi gelap yang menakutkan di bawah kakinya benar-benar merobek pakaian di bahunya menjadi beberapa bagian. Dagingnya terlihat, tapi tidak berhenti, masih berputar dengan mengerikan, menahan kekuatan gesekan. Dalam sekejap, kulit dan daging di bahunya terkoyak seluruhnya. Mengungkap darah dan daging merah. Ah! Ji Yunfan kesakitan, kakinya lemas, dan dia langsung berlutut di tanah. Namun putarannya terus berlanjut, menyebabkan dia menggambar lingkaran di tanah dengan lututnya. Berputar-putar. Ada juga darah di lutut. Lingkaran merah di tanah sangat menarik perhatian. Terjadi ledakan. Dengan desakan energi gelap, tanah benar-benar terbuka. Ah! Ji Yunfan kembali menjerit kesakitan, dan tulang bahunya hancur. Kemudian seluruh orang itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, energi gelap seluruh tubuh Chen Feng tercurah. Dia tampak seperti naga jahat, jatuh ke tanah. Mendominasi, perkasa. Saat ini, akan mudah baginya untuk membunuh Ji Yunfan. Namun ia menghentikan gerakannya, melangkah sedikit dengan kakinya, dan menginjak persimpangan bahu dan lengan Ji Yunfan. Sebuah kekuatan yang tiba-tiba. Boom! Tanah bergetar, dan suara patah tulang Shenren terdengar. Ah! Teriak Ji Yunfan dan hampir pingsan. Dan lengannya cacat total. Sepertinya kekerasan tulang belakangmu hanya sebesar itu. Chen Feng melompat jauh dan mengejek Ji Yunfan yang malu. Pemusnahan naga gila miliknya memang mendominasi, tapi tidak mudah untuk menghancurkan tulang terbalik. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat pembalikan tulang Ji Yunfan sangat rata-rata. Jika itu dia tidak akan pernah bisa mematahkan tulangnya. Chen Fang, aku akan mencabik-cabikmu. Ji Yunfan, yang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Namun meski begitu, dia tetap terlihat garang, menahan rasa sakit dan berteriak marah pada Chen Feng. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Dia adalah keturunan klan kekaisaran, dan dia adalah penguasa seluruh domain Ye. Tidak ada yang bisa melakukan ini padanya, dan dia tidak yakin.
Chen Feng menghela nafas, berjongkok di depan Ji Yunfan, menatapnya dengan mata menyipit, dan berkata dengan ringan, masih berteriak. Di mataku, kamu lebih buruk dari anjing. Mata Ji Yunfan tertegun, dan dalam sekejap, matanya seluruh semangat runtuh. Status merasa benar sendiri sebenarnya digambarkan dengan cara yang memalukan oleh Chen Feng. Setelah itu, dia terdiam. Di luar Gua Leiyin, ketiga kelompok itu bertarung, dan pemenangnya ditentukan secara bertahap. Tangan penangkap naga Jiu Qiansui yang luar biasa menghantam punggung Lai Guangsheng, menyebabkan dia terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah. Pada titik ini, Lai Guangsheng hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dihancurkan sepenuhnya oleh Jiu Qiansui. Seperti yang diharapkan dari orang terkuat di kerajaan naga, aku mengagumimu. Lai Guangsheng menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan dan berdiri di tepi batu, tidak berani menyerang lagi. Pria di depanku terlalu mendominasi dan dia bukan tandingannya. Kamu terlalu muda untuk menjadi lawanku. Jiu Qiansui mendengus dingin dan hendak menyerang. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ratapan di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat Huang yang meninju Bai Qi terbang menjauh. Ketiga anggota keluarga Bai semuanya tergeletak di tanah dalam kekalahan. Melihat ini, dia melepaskan kesempatan untuk menyerang dan membunuh Lai Guangsheng, menginjak batu, dan melompat dalam beberapa lompatan. Penculik naga. Begitu dia melompat, dia melihat Huang yang menyerang dan membunuh Bailang yang terluka parah. Tinju Huang yang hampir mengenai kepala Bailang. Dalam situasi seperti ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia menyerang dengan tangan penangkap naga, dan cakar naga yang menakutkan terbang menuju Huang Yang. Hah! Huang Yang akan berhasil, menutup tinjunya. Dia mundur 2 langkah dan menghindari penangkap naga Jiu Qiansui. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, sampai jumpa pada para idiot dari keluarga Bai, lelaki tua lainnya memanjat. Orang tua itu tampak seperti naga dan memanjat seperti tokek. Sungguh kacau. Jiu Qiansui segera mengerutkan kening. Dia adalah orang yang konservatif dan tradisional, tetapi melihat Huang yang semakin tua, mewarnai rambutnya menjadi kuning, tidak bisa berbicara dengan baik, dan berbicara tentang rap dengan suara yang tidak masuk akal, itu tidak tertahankan baginya. Bai Qi menutupi dadanya yang terluka dan mengingatkan Jiu Qiansui, jangan mengira orang ini tidak pada tempatnya, tapi dia sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Perhatikan baik-baik, aku pasti akan mencabut lidahnya dan mencukur rambutnya yang menjijikkan membuatnya menjadi biksu di kuil naga emas. Jiu Qiansui tidak menganggapnya serius. Seberapa kuatkah benda tua dan bengkok? Saat ini, dia hanya ingin membalaskan dendam Bai Qi dan yang lainnya, tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang Huang Yang. Hei, kamu datang dengan baik, biarkan aku memukulmu sampai kamu berteriak. Huang Yang terkekeh, dan dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas menuju Jiu Qiansui dengan kecepatan yang menakutkan. Ada kelompok pertempuran lain. Tapi sebenarnya itu adalah pertarungan yang kacau balau. Yaitu 5 tersembunyi atas dan bawah yang dipimpin oleh Kaisar Tang, dan 10 tetua Tianxuan yang dipimpin oleh Hong Kuan. Kekuatan kedua belah pihak sangat dekat, dan pertarungan berlangsung bola-balik, sehingga sulit untuk membedakannya. Di pihak 5 tersembunyi, 3 orang terluka, 2 di antaranya tidak dapat bertarung lagi. Di sisi 10 tetua Tianxuan, situasinya kira-kira sama, 4 orang terluka, dan 2 di antaranya terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Mata Kaisar Tang sedikit berubah. Jika dia ingin mendapatkan kepercayaan Chen Feng hari ini, dia harus memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dia harus memenangkan pertempuran sulit di hadapannya. Memikirkan hal ini, matanya menjadi dingin, dan dia mengeluarkan 3 senjata tersembunyi dari pinggangnya. Di pintu masuk kuil Jinlong, Ling yang berdiri dengan seorang lelaki tua kurus, dan di belakangnya ada 10 lelaki tua berjubah abu-abu. Zhang Xinyan dan Liu Jingbai berdiri saling membelakangi, ekspresi mereka tegang. Mereka tahu bahwa kali ini, Chen Feng ditahan lagi. Terutama Zhang Xinyan, sejak dia bertemu Chen Feng hingga sekarang, dia tidak pernah melakukan apapun untuk membantu Chen Feng kecuali menahannya. Hal ini membuatnya sangat bersalah dan menyesal. Hanya ada satu pemikiran sekarang, apakah memang karena diriku sendiri aku telah menyakiti Chen Feng? Maka dia lebih baik mati sendiri. Liu Jingbai hampir memiliki pemikiran yang sama, terakhir kali dia berada di Jepang, dia bertindak sebagai sandera. Jika Chen Feng tidak datang, dia tidak akan berani membayangkan konsekuensinya. Kali ini, dia menjadi sandera lagi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Xinyan,
Jika mereka mengancam saudara Chen bersama kita nanti, kita akan mati. Pertempuran di Yanjing ini terlalu penting bagi saudara Chen, kita tidak bisa menyakiti saudara Chen. Liu Jingbai menepuk tangan Zhang Xinyan, dia berkata dengan hati-hati. Zhang Xinyan mengangguk tanpa ragu-ragu. Bab 1204. Pria tua kurus yang berdiri dengan inspirasi tampak seperti peri. Di belakang tangan lelaki tua itu, janggut putihnya berkibar ke belakang, dan dengan sepasang mata tua namun tajam, dia memandang ke lereng gunung di kejauhan. Orang ini adalah nenek moyang kedua dari keluarga Huang, Huang Niu. Dan 10 lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak lain adalah 10 lelaki tua berdaun perak. Meskipun Zhang Xinyan dan Liu Jingbai tidak terikat, 10 tetua daun perak mengepung mereka. Hampir mustahil bagi mereka berdua untuk melarikan diri, atau bagi seseorang untuk menyelamatkan mereka. Leluhur Huang, saya sedikit khawatir tentang Tuan Muda Yunfan. Chen Feng adalah orang yang sangat lincah dan berkuasa. Saya khawatir Tuan Muda Yunfan akan menderita kerugian. Dan begitu dia menderita kerugian, kita akan sangat jauh dan akan sulit untuk menyelamatkannya untuk sementara waktu. Ling yang berkata dengan sedikit khawatir, terutama setelah melihat Ji Yunfan dan Chen Feng memasuki Gua Leiyin, kekhawatiran ini menjadi semakin intens. Itu sudah jauh dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sekarang lebih baik, begitu Anda memasuki gua, Anda tidak dapat langsung memahami situasi spesifik di gunung tersebut. Dengan cara ini, jika Ji Yunfan ditangkap atau dibunuh oleh Chen Feng, dia akan dihukum mati. Huang Niu juga sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Kaisar San King benar sekali. Tuan Muda Yunfan masih muda dan energik. Meskipun dia sedikit pintar, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dan Chen Feng kejam dan tegas dalam berurusan dengan banyak hal. Kebanyakan orang bukanlah lawannya sama sekali. Kemungkinan besar Tuan Muda Yunfan akan dijebloskan ke penjara. Ling yang bertanya dengan bingung, ya, ketika kami menangkap kedua wanita ini, kami bisa saja membiarkan Chen Feng ditangkap tanpa bantuan apapun, tetapi Tuan Muda Yunfan berkata kepada kami. Jika Tuan Muda tinggal di kaki gunung dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Tuan Muda pergi mencari Chen Feng untuk bertarung. Kali ini, Tuan Muda pasti harus membayar untuk masa muda dan ketidaktahuan Tuan Muda. Tidak mungkin, siapa yang menjadikannya Tuan dan kita adalah pelayannya. Huang Niu menghela nafas dan berkata tanpa daya, tetapi setelah mengatakan itu, selama kita menjaga kedua wanita ini, kita akan mempertahankannya inti kekalahan. Tidak peduli apa, Chen Feng akan takut. Setidaknya, dia tidak akan menyakiti Tuan Muda Yunfan. Dengan cara ini, kita bisa dianggap tak terkalahkan. Sementara keduanya berbicara, mereka melihat lebih dari 10 orang berjalan ke arah mereka dengan perkasa. Pemimpin dari selusin orang ini adalah seorang pemuda. Yang lainnya semuanya sangat kuat, tetapi mereka juga berasal dari berbagai ras dan warna kulit. Siapa kamu? Ling yang segera menjadi waspada dan bertanya dengan tegas. Pemuda terkemuka itu berkata dengan nada yang dalam dan acuh tak acuh, di mana Ji Yunfan? Apa yang Anda inginkan dari Tuan Muda Yunfan? Ling yang bertanya lagi. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah kelompok orang yang tiba-tiba muncul ini adalah musuh atau teman. Tapi kalau dilihat dari nadanya, sepertinya dia datang dengan niat buruk. Saya dipercaya oleh Ji Huanmeng untuk membunuh orang. Mata pemuda itu menjadi dingin, dan dia tiba-tiba pergi dengan aura pembunuh yang tak terlihat. Ji Huanmeng. Ling yang memandang Huang Niu dengan tidak percaya. Namun, Huang Niu juga tampak terkejut dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah generasi keturunan klan kekaisaran ini akan mengulangi kesalahan yang sama dalam perebutan tahta? Keempat anak Ji Yuanyang secara spontan mulai berkelahi bertahun-tahun yang lalu. Terbagi menjadi 2 faksi. Itu karena Ji Yuanyang menikahi 2 wanita saat itu. Wanita pertama melahirkan Ji Mengyang dan Ji Yunfan, dan wanita kedua melahirkan Ji Jiuyin dan Ji Huanmeng. Sejak keempat anaknya beranjak dewasa, mereka mengikuti ibunya dan secara spontan dibagi menjadi 2 kelompok. Ji Mengyang dan Ji Yunfan adalah saudara dekat, sedangkan Ji Jiuyin dan Ji Huanmeng juga bersaudara. Kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, dan Ji Mengyang serta Ji Yunfan selalu berada di atas angin. Di mata bawahannya, kemungkinan Ji Mengyang berhasil naik tahta Kaisar Langit sangat tinggi. Namun Ji Jiuyin dan Ji Huanmeng juga telah memenangkan hati beberapa orang selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka tidak dapat dianggap remeh. Semua orang tahu bahwa pertempuran untuk penerus Kaisar Surgawi tidak bisa dihindari. Sekarang sepertinya hal itu akan dimulai dari saat ini. Ling yang mengangguk, sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan Huang Niu.
Menghadapi situasi seperti itu, dia juga sedikit tidak berdaya dan malu, dan membujuk pemuda itu dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Anda pasti merupakan kekuatan yang dikembangkan oleh Tuan Muda Huanmeng. Ada satu kalimat yang saya harus mengingatkanmu, urusan keluarga klan kekaisaran, sebaiknya jangan terlibat, jika tidak, pasti akan mengakibatkan tubuh hancur." Sekarang dia dan Huang Niu harus menjaga dua sandera, dan juga melindungi Ji Yunfan. Tidak ada waktu atau tenaga untuk dihabiskan bersama anak buah Ji Huanmeng. Cara terbaik adalah membujuk orang-orang ini untuk mundur, untuk menghindari perkelahian yang tidak terkendali. Tanpa diduga, setelah mendengarkan perkataannya, pemuda itu tidak hanya tidak menahan diri, tetapi berkata dengan kejam, "Saya di sini untuk membunuh orang. Saya akan memutuskan hidup Ji Yunfan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jika Anda berani menghentikan saya, aku bahkan akan membunuhmu. Bunuh bersama-sama. Kurang ajar." Sikap pemuda itu membuat para Huang Niu geram. Dia berteriak keras dan mencibir, "Beraninya kamu, anak nakal tanpa rambut, berani meneriaki kami. Karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, biarkan aku membunuhmu." Huang Niu marah. Pada titik ini, dia tidak lagi mempedulikannya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas menuju pemuda itu dengan kekuatan pukulan yang menakutkan. Mereka berdua adalah anggota keluarga Huang, jadi wajar saja jika mereka menggunakan 8 gaya tinju terlarang. Teknik tinju yang menakutkan itu, yang dibungkus dengan perlindungan energi yang menakutkan, sepertinya menghancurkan pemuda itu menjadi berkeping-keping dengan posturnya yang ganas. Namun ia melihat pemuda itu melompat dengan keras, menghindari pukulan calo, berbalik di udara, dan memukul Huang Niu dengan siku Muay Thai-nya. Huang Niu menghindar dan mendorong siku pemuda itu. Setelah keduanya menstabilkan tubuh mereka, Huang Niu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ternyata dia adalah seorang master Muay Thai. Dia masih sangat muda, tetapi kekuatannya sangat tak terduga. Saya mengaguminya. Ling Yang pun semakin kaget, meski hanya ada yang sederhana. Meski ada kompetisi rekrutmen, namun tetap terlihat kalau kekuatan pemuda ini sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan Huang Niu sepertinya tidak jauh berbeda. Siku terbang Muay Thai yang ganas tadi menunjukkan bahwa orang tersebut adalah ahlinya dalam Muay Thai. Mengagumkan. Ada lebih banyak lagi pengagumnya. Pemuda itu melambaikan tangannya dan memerintahkan dalam bahasa Inggris kepada 10 orang di belakangnya, "Bunuh mereka, bunuh orang-orang ini." Setelah menerima perintah, 10 orang itu bergegas masuk bersama. Dalam sekejap, kedua belah pihak terlibat perkelahian. "Zhan Qingdi, lindungi kedua wanita ini, aku akan memimpin 10 tetua daun perak untuk bertarung." Huang Niu berteriak dan bertarung dengan pemuda itu. 10 tetua berdaun perak yang awalnya mengepung Zhang Xinyan dan Liu Jingbai juga mengikuti para calo dan bertarung dengan 10 orang di sisi berlawanan. Ling yang awalnya ingin membantu dalam pertempuran, tetapi setelah mendengar perintah calo, dia ragu-ragu dan pergi untuk mengurus kedua sandera. Dibandingkan dengan pertempuran, keselamatan kedua sandera lebih penting. Tahukah Anda, di Gua Leiyin, Ji Yunfan bertarung melawan Chen Feng. Jika bukan karena dua sandera ini, Ji Yunfan pasti akan mendapat masalah. Bab 1205. Ada juga pertempuran di pintu masuk kuil Tianlong. Pemuda misterius itu bertarung melawan Huang Niu, dan 10 tetua berdaun perak bertarung melawan 10 petarung tingkat tinggi. Kekuatan kedua belah pihak sangat kuat, dan pertarungannya seimbang. Sebagai nenek moyang kedua dari keluarga Huang, kekuatan Huang Niu tak tertandingi di tingkat menengah. Pemahamannya tentang 8 gaya tinju terlarang dan penggunaan Ling Yin telah mencapai puncaknya. Meski pemuda misterius itu juga sangat kuat, dibandingkan dengan dia masih tertinggal jauh. Saya mengagumi Anda karena kekuatan luar biasa Anda di usia yang begitu muda, tetapi hari ini, jika Anda berani menyinggung kekuatan klan kekaisaran, Anda akan dihukum mati. Huang Niu melotot, dan menggerakkan kakinya, sosoknya menghilang begitu cepat sehingga dia menghilang. Ling Yin sendiri merupakan teknik gerakan melangkah cepat, memungkinkan tubuh mencapai kecepatan dan keadaan yang tidak wajar. Orang biasa tidak bisa menandingi kecepatan seperti itu. Mata pemuda itu sedikit terfokus, dan dia merasakan ancaman yang besar. Dia mendorong kuat-kuat dengan kedua kakinya, dan aura di tubuhnya tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Kemudian dia melangkah dengan kasar hingga menyebabkan ubin lantai di bawah kakinya meledak. Seluruh sosok itu berlari seperti binatang buas, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Persaingan keduanya berubah menjadi persaingan kecepatan. Kecepatan yang mengerikan itu begitu memusingkan sehingga sulit untuk menangkap mereka berdua. Para penonton mendongak dan terkejut.
Sungguh tidak terbayangkan jika ada orang di dunia ini yang bisa menyaingi Huang Niu dalam hal kecepatan. Tahukah Anda, orang-orang dari keluarga Huang terlahir dengan bakat kecepatan dan ketangkasan. Meskipun bakat semacam itu tidak dapat mencapai tingkat kelincahan ekstrim Chen Feng, itu masih jauh lebih tinggi daripada bakat kecepatan orang biasa. Jadi ketika keluarga Namong dari keluarga Kaisar terpecah menjadi keluarga tiga warna, mereka mewariskan metode tembus pandang spiritual kepada keluarga Huang. Itu karena orang-orang dari keluarga Huang diberkahi dengan kecepatan. Adapun Huang Niu, ia telah berlatih kungfu Lingyin secara ekstrim. Kecepatan gerakan yang mengerikan tidak tertandingi oleh siapapun. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, dia akan bertemu lawan yang sebanding. Walaupun kecepatan pemuda ini tidak terlalu stabil, namun setiap kali ia hendak mengejarnya, ledakan kekuatannya yang tiba-tiba sungguh luar biasa dan ia dapat membuang Huang Niu tersebut dalam sekejap. Dengan cara ini sulit untuk memprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saat Ling yang sedang berkonsentrasi menonton pertempuran, perhatiannya sedikit terganggu. Dua wanita, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai, diam-diam berjalan keluar, mencoba melarikan diri. Kemana kalian berdua pergi? Ling yang segera berbalik, melompat, dan mendarat di depan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai, menghalangi jalan mereka. Melihat ini, Liu Jingbai melindungi Zhang Xinyan di belakangnya dan berkata tanpa rasa takut, "Kamu orang tua yang kurus, sebaiknya biarkan kami pergi, jika tidak, orang-orang kami pasti akan membunuhmu dan menghancurkan tulang tuamu berkeping-keping." Ling yang pada awalnya masih sangat serius, tidak bisa menahan senyum pahit ketika Liu Jingbai mengatakan ini. Gadis ini benar-benar memiliki kepribadian. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa begitu berani dan mengutuk dengan fasih. Ia bisa dibilang sebagai pahlawan wanita yang unik. Zhang Xinyan jauh lebih lembut, meskipun dia sangat ingin mengumpulkan keberanian dan mengandalkan inspirasi. Namun pada akhirnya, sepertinya dia masih sedikit lebih lembut. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di samping Liu Jingbai dan menggema, "Ya, orang gila pasti akan mematahkan tulangmu." Ling yang awalnya tersenyum kecut, sekarang tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak ingin mempermalukan kedua wanita itu, jadi dia mencoba membujuk mereka dengan baik, "Sebaiknya kamu berhenti berlarian. Aku di sini dan aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika aku memberimu 10 kaki. Hemat energimu, atau kamu akan benar-benar membuatku kesal. Aku akan bersikap kasar padamu, itu tidak akan terlihat bagus." Apa ini? Dia adalah seorang pejuang agung melawan 5 kaisar, tapi dia direduksi menjadi seorang penjaga yang menjaga seorang wanita. Tapi sejujurnya, dia sebenarnya benci memanfaatkan wanita untuk membuat keributan seperti ini. Inilah salah satu alasan mengapa dia tidak mau menyakiti kedua wanita ini. Menghadapi ancaman Ling Liu Jingbai masih tidak menganggapnya serius. Tapi dia tidak bodoh, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang impulsif. Dia masih melindungi Zhang Xinyan di belakangnya, menatap Ling dengan waspada, tapi dia tidak berani berlarian lagi. Saat ini, Ling mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa 10 tetua daun perak tidak dapat mengalahkan 10 kekuatan tempur tingkat tinggi lawan. Salah satu dari 10 lelaki tua itu terluka parah. Tampaknya Huang Niu dan pemuda misterius itu tidak bisa menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir orang tua itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah memikirkannya, dia berteriak dengan keras, "Tuan Ye, Tuan Feng, datanglah dan rawat kedua wanita ini. Saya akan berjuang untuk Anda." Sangat tidak mungkin membiarkan 20 orang tua menjaga kedua wanita ini yang tidak punya kekuatan untuk menahan diri. Ini sangat mudah. Dan jika dia bergabung dengan tim 10 tetua alih-alih tetua Ye dan tetua Feng, itu akan memastikan bahwa kekuatan tempur tim 10 tetua akan meningkat pesat, dan mereka dapat langsung menghancurkan lawan. Setelah menerima perintah dari Ling Ye Lao dan Feng Lao bertempur dan mundur. Saat hendak mundur ke Ling akhirnya mengambil tindakan. Dengan satu gerakan, dua orang yang bertarung melawan Ye Lao dan Feng Lao dipukul mundur. Tuan Ye dan Tuan Feng mundur ke Zhang Xinyan dan Liu Jingbai dan menjaga mereka. Pertukaran sederhana seperti itu mengubah jalannya pertempuran dalam sekejap. Ketika satu orang Ling tidak ada yang bisa mengalahkannya, dia mengalahkan 10 kekuatan tempur tingkat lanjut lawan hingga dia tidak dapat melawan, dan langsung melukai 2 orang lawan. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan bagi pemuda misterius itu. Namun saya melihat pemuda itu melompat untuk menghindari Huang Niu. Segera, dia bergegas menuju 10 tetua daun perak yang tersebar dengan kecepatan sangat tinggi.
Huang Niu segera berteriak, semuanya, hati-hati, bajingan kecil ini akan menyerang secara diam-diam. Menurutnya, pemuda misterius itu pasti sedang menyelinap ke 10 tetua daun perak. Menghindari hal-hal penting dan mengambil hal-hal yang mudah adalah ide yang bagus. Setelah mendengar pengingat tersebut, 10 tetua daun perak menjadi lebih waspada. Tapi saat ini, tubuh anak laki-laki misterius itu berbelok ke sudut kanan ekstrim di tengah jalan. Setelah berbelok ke kanan, kecepatannya tidak melambat dan langsung menuju ke arah Ye Lao dan Feng Lao. Ye Lao, Feng Lao, hati-hati. Melihat ini, Huang Niu berteriak keras sambil mengejar. Namun belokan ke sudut kanan ini sungguh tidak wajar sehingga menyebabkan dia terjatuh tepat di belakangnya sehingga sulit untuk mengejarnya. Ye Lao dan Feng Lao sibuk berkonsentrasi mempersiapkan diri menghadapi musuh. Namun saat ini, dia melihat pemuda itu datang tiba-tiba, mulutnya melengkung. Tiba-tiba, aura yang sangat menyeramkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura pembunuhnya menggigit dan dinginnya luar biasa. Di saat yang sama, pisau pendek berwarna putih muncul di tangan kanan pemuda itu. Belati itu terlihat sangat tajam, tetapi cahaya putih menyala, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Pisau tangan. Chen Fang. Ling yang di kejauhan terkejut, tapi sudah terlambat untuk memperingatkannya. Dewa Malam. Suara pemuda misterius itu berubah dan berubah menjadi suara Chen Feng. Dan suara ini sangat dingin, seperti suara duka dari Dewa Kematian. Dia membidik Tuan Ye dan terbang melewatinya dengan suara desir. Saya melihat mata Tuan Ye melotot, tangannya menutupi lehernya, dan dia jatuh ke tanah dengan suara, wow. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.